Oke, good morning Family of Jesus Christ di GGA Kuningan. Saya juga mau sambut dan ucapkan selamat pagi bagi keluarga Yesus yang kami kasihi yang berada di Denpasar, Bali dan di Tangerang Selatan dan semua umat Tuhan yang bergabung dengan YouTube live streaming gereja kami. Saya ucapkan selamat bergabung. Coba katakan ke kiri kanan Anda, katakan bersiap untuk Tuhan menghujani engkau dengan kasih-Nya pagi hari ini. Amin. Atas nama Apostle Indri saya mau sampaikan betapa dalam dan besarnya kasih Allah Bapa, kita semua bisa bergabung terus. Kita ada di tempat ini dan menerima pengajaran menjadi murid Kristus. Coba senggol kiri kanannya, kita mau menjadi murid Yesus. Amin. Banyak hal yang GGA sudah lewati, kita secara pribadi lewati. Tapi kita mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan kita ada sampai sekarang dan bisa tetap menyembah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. So lewat pengalaman pribadi dari Gembala dan Rasul GGA yang terus sampai saat ini ya, tidak berhenti sekedar 6 tahun, 7 tahun terus menerus sampai Yesus datang kedua kalinya. Berapa banyak tahu bahwa kita diproses terus dan diubahkan sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. And soon Yesus bentar lagi datang. So get ready. Kita semua masih menjalani proses pembentukan dalam kehidupan batinnya oleh kita semua yang ada bersama dengan Yesus Kristus yang bekerja di dalam kita. So Apostle selalu mengucapkan seperti ini, saya kutip kata-katanya, saya ini sangat dicintai Tuhan karena di usia ini masih terus dicari, ditarik untuk bersyukur dan hubungan yang intim. Amin. Kita semua bersyukur untuk itu karena Rasul kita, Gembala senior kita memberikan contoh, memberikan teladan. Mari kita bersama-sama juga datang kepada Yesus dan mengizinkan Dia bekerja di dalam hati kita. So supaya hal ini terjadi, supaya beliau bisa mengasihi jemaat Tuhan yang dipercayakan Allah Bapa. Loving well. Kita belajar dari HS, loving well, mengasihi dengan benar. So, kita bisa dibimbing dalam mengalami proses menjadi murid Kristus. So kita ada di sini untuk menjadi muridnya Yesus Kristus. Amin. Berapa banyak di ruangan ini adalah murid Yesus? Oke. So siapa yang belajar Kamis malam minggu lalu kemarin? Berapa banyak Anda hadir? Oke. Yang online, yang termasuk yang online. Saya ikut online. Anak saya tiba-tiba demam, so saya izin untuk enggak hadir, tapi saya ikut di online. So ternyata ya praktek hadirat Tuhan. So ini bukan praktek firman Tuhan, praktek hadirat Tuhan itu adalah proses kita dimuridkan oleh Yesus sendiri in our inner life. Saya ulangin lagi ya. Praktek hadirat Tuhan adalah proses dimuridkan oleh Yesus sendiri in our inner life. Mungkin Anda bertanya-tanya, gimana sih caranya dimuridkan Yesus langsung? Dia kan gak kelihatan, kita kan gak bisa lihat. Beda kalau ada pastor, ada mungkin our cell leader atau sectional leader ada di depan kita, oh kita dimuridkan langsung. Tapi dimuridkan langsung oleh Yesus itu seperti apa? Ternyata itu adalah proses di mana kita masuk dalam hadirat Tuhan. Berada di hadirat Tuhan, praktek hadirat Tuhan. Ternyata itulah proses di mana kita izinkan dimuridkan langsung oleh Yesus Kristus. So pada waktu kehidupan kita daily life, kehidupan sehari-hari, kita datang kepada Dia, kita memenuhi undangan, invitation from Jesus. Jadi Yesus mengundang kita untuk datang kepada Dia. Come to me, datang kepadaku. So when we come memenuhi undangan Dia every day, dan kita tahu day by day, Anda sudah diajarkan 2 kali sehari, apakah kalian lakukan pagi atau malam, kita datang kepada Yesus dan kita berdiam, kita sedang dimuridkan langsung oleh Yesus. Bukankah itu yang luar biasa? So dimuridkan langsung oleh Yesus bukan khotbah di sini. Saya kalau bisa jangan sering khotbah, nggak mau. I enjoy myself, duduk di kaki Tuhan. Nah kadang-kadang saya buka YouTube-nya Dallas Willard. Wow, dia kalau ngajar, so I encourage you kalau Anda mau connect ke link YouTube daripada Dallas Willard.
the way dia ngajar is very gentle and very deep. Saya duduk di situ, open my Bible, and kadang-kadang ada teh atau kopi di samping saya, and just enjoy. Mungkin kadang-kadang 2-3 baris kalimat dia ngomong saya stopin, because so deep. Dan saya diam, saya renungkan lagi, saya ambil Alkitab, saya renungkan lagi. That's make me more become like Jesus. Membuat saya semakin serupa dengan Kristus, bukan dengan saya sering khotbah di mimbar, no. Bahaya, ini malah menipu. Kenapa? Because saya mau dengar Tuhan, saya mau duduk di kaki Tuhan for myself. Apa yang Tuhan tegur, apa yang Tuhan lagi ubahkan, for myself. Kalau keseringan khotbah, nanti saya dengar itu khotbah, ini baca firman buat khotbah. So I miss the point. Bagaimana Yesus mau saya menjadi serupa dengan Kristus. So I encourage you untuk really apa yang diperkenalkan oleh Apostle Indri. And I think Gereja Generasi Apostolik, Anda adalah mendapatkan suatu kehormatan dan very special. Anda bisa belajar day by day, emotional health spirituality. EHS ataupun apa yang Apostle Indri modelkan dan ajarkan, I tell you itu tidak diajarkan di gereja-gereja lain. So suatu kehormatan saya bisa belajar bersama Apostle dan semua pastoral team untuk bisa merenungkan proses perjalanan Yesus dari anak Allah sampai menjadi kutuk dengan mati bergantung di kayu salib demi kita umatnya yang lahir dalam dosa asal. So pagi ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan apa yang Yesus lewati dari jam dia dipaku di kayu salib sesuai dengan hukum Romawi bagi penjahat ulung sampai dia bangkit dan mati dan menampakkan diri selama 40 hari sesuai dengan yang Dr. Lukas sampaikan di Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Saya bacakan dulu ayat firman Tuhan di Filipi 2 ayat 5 sampai 10. Mari kita buka firman Tuhan di Filipi 2 ayat 5 sampai 10. Kita hormati Tuhan dengan membaca firman-Nya dari hati yang mengasihi Dia dan menghormati Tuhan. Mari kita mulai Filipi 2 ayat 5 sampai 10. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Anda bisa garis bawahi taat sampai mati. Ketaatan dia tidak setengah-setengah. Karena beratnya pencobaan, beratnya penderitaan harus dilalui, kemudian dia mundur. Tidak, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Berikutnya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Demikian firman Tuhan. So apa yang kita lihat yang Yesus alami dalam interaksinya dengan manusia-manusia berdosa, dari pengkhianatan sampai dituduh palsu, sampai dibawa ke otoritas Romawi Pontius Pilatus, sampai pikul salibnya sendiri dengan tubuh yang dagingnya hancur. So dia memikul salibnya dengan tubuh yang sudah hancur. Nah, bahkan dia sudah tidak berbentuk manusia. Orang-orang semua berpikir dia kena tulah sampai dipaku di kaki, tangannya, dan berteriak ke bapaknya, Eli, Eli, lama sabatani, Bapak, kenapa engkau meninggalkan aku? Ini semua yang Yesus alami, kita alami. Sedang alami, pernah alami, atau akan alami. Pada waktu Anda dituduh palsu. Pada waktu Anda merasakan bagaimana Anda dikhianati. Bagaimana Anda merasakan Anda sendiri.
Sampai Anda berseru, apakah Tuhan ada sama saya? So mari saya mau ajak kalian semua untuk kita ambil waktu sejenak dengan mata kalian yang tertutup. Kita pejamkan mata kita, ambil waktu sebentar. Mungkin ini kisah yang sudah kita dengar. Jadi udah biasa, but this time let's come before the Lord. Pejamkan mata kita dan bayangkan, lihat gambaran proses yang manusia Yesus mesti alami. Kalian tutup mata sambil merenungkan apa yang firman Tuhan yang saya akan bacakan sementara Anda memejamkan mata. Yohanes 18 ayat 1-3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan dia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu tempat itu. Dia tahu itu tempat di mana Yesus dan murid-muridnya berkumpul. Maka datanglah Yudas ke situ dengan bawa sepasukan prajurit, penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala, lengkap dengan sulu dan senjata. Yudas mengkhianati Yesus, muridnya. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. Yesus menghadapi penyangkalan di mana Petrus menyangkal Yesus. Muridnya sangkal bahwa dia pernah kenal. Mungkin Anda berada di suatu di mana mengalami sesuatu yang begitu berat. Dan orang gak mau kenal kalian. Waktu ada uang, waktu lagi senang, ada jabatan, ada posisi, orang mau deket. Tapi begitu gak ada, orang pura-pura gak kenal. Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar Kayafas. Orang-orang bertanya kepada Yesus tentang apa yang dilakukannya. Tapi Yesus diam saja. Akhirnya Yesus diludahi, Yesus ditinju, Yesus dipukuli. Dia disesah. Alat yang digunakan sangat mengerikan. Ujungnya dari potongan-potongan tulang dan besi. Dihujam ke punggungnya, ke tangannya, ke kakinya. Dan begitu ditarik, dagingnya tercabik keluar. Dan itu dilakukan sebanyak 39 kali. Banyak orang yang sudah mati sebelum sampai disalib. Yesaya 53 ayat 4-6 katakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Lalu imam-imam kepala dan penjaga-jaga melihat. Dan semua orang yang ada tempat itu, salibkan dia. Salibkan dia. Kata Pilatus pada mereka, ambil dan salibkan dia. Tuhan Yesus jatuh bangun saat memikul salib. Anda bayangkan, lihat gambaran itu di mana dia pikul salib. Dengan daging tubuh di tubuhnya yang sudah tercabik-cabik. Begitu banyak darah yang keluar sampai dia tidak kuat lagi. Dan sampai di Bukit Golgota dia mulai disalibkan. Paku dihantam masuk ke tangannya dan kakinya. Rasa sakit yang luar biasa akibat cairan yang mulai menekan jantungnya. Yang membuat Tuhan Yesus sulit sekali untuk ambil nafas. Semua orang di tengah-tengah penderitaan itu
Semua orang menghujat Yesus. Dalam keadaan kita menderita, seharusnya keinginan sebagai manusia, kita inginnya dihibur, dikuatkan. Tapi yang Yesus alami, dia dicemooh, dia dicercah, dia dihujat. Antara jam 12 sampai jam 3, tiba-tiba keadaan di Golgota jadi gelap. Disitulah Tuhan Yesus gelisah. Dia merasakan bahwa dia ditinggalkan oleh Bapa. Kemudian dia berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Terengah-engah untuk ambil nafas. Setiap dia tarik nafas, begitu sakit karena dia harus tekan kaki dan tangannya. Untuk bisa mengambil nafas sambil dia mengatakan, kepadamu kuserahkan nyawaku. It is finished. Apakah Anda bisa bayangkan dalam kondisi begitu menyakitkan. Tubuh, darah yang mengalir. Daging yang sudah tercabik-cabik, paku yang ada di tangan dan kakinya, dan setiap dia mau mengambil nafas untuk berkata-kata, dia harus tekan badannya ke bawah dan ambil nafas untuk mengatakan, it is finished. He has to declare that it is finished. Supaya apa yang kita lewati, apa yang kita jalankan dalam kehidupan kita, kita mengalami kemenangan, kemerdekaan. Untuk kalimat it is finished, butuh kekuatan yang luar biasa dan sakit yang luar biasa. Untuk dia bisa mengatakan itu buat Anda dan saya. What a love. Kasih yang begitu besar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita sadari apa yang kita baru renungkan sambil kita memejamkan mata. Yesus manusia sama dengan kita. Jadi apakah benar atau sah jika kita alami penderitaan seperti yang Yesus alami dan kita tidak kuat, kita shock menghadapinya dan kita salahkan Allah Bapa? Mungkin Anda dengar kabar, berita vonis dari dokter, penyakit yang gak bisa disembuhkan. Kemudian Anda berdoa, percaya janji Tuhan, bahwa oleh bilur-bilurnya Yesus sembuhkan. Aku udah doa, aku datang ke Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, nothing change, gak ada berubah. Dan kita mulai marah. Tuhan, aku udah gak kuat hadapi situasiku. Aku udah gak kuat hadapi penyakit ini. Aku gak kuat hadapi kebangkrutan. Aku gak kuat hadapi sakit hati dengan hubungan suami istri. Atau hubungan dengan anak. Atau hubungan dengan pemimpin. Aku udah gak kuat. Dan kemudian fokus kita tidak kepada Tuhan. Tapi kita menjadi marah. It's okay marah. That's okay. But pada waktu fokus kita kepada situasi atau orang-orang di sekeliling kita, itu akan semakin melukai kita, tidak menyembuhkan. Ibrani 2 ayat 17 sampai 18 katakan, saya bacakan. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Ada empati. Dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus sanggup menolong Anda dan saya. Pada waktu kita dicobai. Dan Ibrani, sesuai dengan Ibrani 5 ayat 7 dikatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, dalam hidup Yesus sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan, perhatikan baik-baik, dengan ratap tangis dan keluhan. So Yesus experience mengalami ratap tangis dan keluhan. Dan saya percaya Anda alami itu semua. Anda dan saya alami ratap tangis, suatu keluhan. Mungkin Anda sendiri di kamar, ke toilet, di jalan, I don't know. But setiap daripada kita melewati perjalanan ini, penderitaan ini.
Dan dia katakan, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan ketahuilah, Tuhan mendengarkan Anda dan saya. Tuhan mendengarkan keluhanmu. Tuhan mendengarkan tangisanmu. Sekali lagi saya katakan, Tuhan mendengarkan. He is a good listener. Saya pernah alami ini. Dari merenungkan ayat-ayat ini dan praktek day by day to be with Jesus. Sebelum I do for Jesus, kalau dulu banyak I do-nya. Begitu aktif, ya, because saya juga koleriknya muncul. Tak harus selesai. Dan keras terhadap diri saya, keras terhadap orang. Pokoknya harus selesai, harus seperti ini. So, pada waktu saya mengambil banyak waktu berdiam, 6-7 tahun waktu yang sangat-sangat saya nikmati, and that's the best moment in my life. No stage, nggak ada pelayanan, saya bisa duduk diam bersama dengan Yesus. I'm just focus apa yang terjadi di dalam jiwa saya, emosi saya, dan bagaimana hati saya terhadap Tuhan. So saya alami Tuhan secara pribadi menyembuhkan batin saya. Nah, sesudah berubah di dalam batin saya, yang pertama adalah saya mendapatkan self-awareness. Bagaimana sih kondisi jiwa saya? So I have the list, panjang sekali. 5-6 lembar. Listnya misal saya menjadi judgmental, saya pemarah, saya mudah tersinggung. All the way, 5 halaman. Saya centang, tag Tuhan ini saya, ini saya, ini saya. So ugly. Secinta-cintanya saya sama Tuhan, berapi-apinya dengan Tuhan. It's ugly. Because manusia batin saya, jiwa saya, yang saya bawa dari kecil sampai saya ada di GGA, dalamnya itu loh. My sister enggak bisa enjoy me. Cici saya lagi ada di sini nih, dari Kanada. Dia nggak bisa ngomong sama saya, because saya ini terus gertak terus, marah terus. Yang ada tuh marah gitu. Di mana kalau udah istirahat diam dan langsung tidur aja hilang. So badannya capek, jiwanya lelah, burn out, name it, luka, sakit, dendam, marah, everything. So 6 tahun adalah undangan spesial Tuhan. 7 tahun saya bilang. Undangan spesial Tuhan buat saya. Even till now. Enggak mau banyak khotbah. Duduk di kaki Tuhan is really enjoy God. So saya diundang Yesus berada bersama dengan dia. Dan dia sembuhkan saya. Di Ibrani 5 ayat 8 katakan seperti ini. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. It's painful, gak enak, menderita. But waktu duduk di kaki Tuhan, betul apa yang dikatakan, He restore my soul. He bind the wound. Dia menyembuhkan yang luka. Dia beri kelegaan. Enteng sekali. Nah kita kalau gak sembuh batinnya, apalagi kolerik, everything yang kita mau lakukan itu perform. So for me, dengan apostle beberapa kali berikan saya kehormatan dan kesempatan untuk khotbah. Kalau dulu saya tegang sampai because I want to perform. But now nothing I don't want, saya nggak mau prove anything. I just want to serve God from my heart dari apa yang Tuhan sudah ubah saya. That's it. More than that. Because saya nggak bisa kontrol orang untuk, khotbahnya bagus, khotbahnya nggak bagus. I cannot control because I'm standing here. Saya berdiri di sini untuk menyampaikan firman Tuhan, bukan untuk mendapatkan approval, because God is the one who approve me. Yang penting adalah di balik ini semua, apa yang saya lakukan. Am I sit down and izinkan dia bekerja dan menegur saya, memperbaiki kesalahan saya, firman yang saya baca. Wow, ternyata saya kayak gini ya.
Orang bisa lihat saya rohani, ternyata di hadapan Tuhan ugly. Serem kan, ngeri kan. So masa-masa itu saya tidak menyalahkan Tuhan. Saya tidak menyalahkan situasi. Saya tidak menyalahkan GGA. Saya tidak menyalahkan anyone. Saya tidak menyalahkan Apostle Indri. Yes, something happen, sesuatu terjadi. But saya berhenti menyalahkan apapun juga. Tapi masa itulah yang Tuhan tunggu untuk lihat dia, kita anaknya, yang memuji dia, I love you Lord, and I lift my voice. Am I still obey dia di tengah-tengah penderitaan itu? Karena Ibrani 4 ayat 15 katakan, Yesus dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ada kalanya di mana cuma taruh badan di kasur, mau tidur, air mata ngalir. Because jiwanya begitu sakit. Begitu luka, ngalir aja air mata. Years, bertahun-tahun. Jadi waktu saya mengalami bagaimana Yesus menyembuhkan saya. Dan saya ingat masa itu, wow, Yesus saat itu kok hadir ya. But saya nggak aware, saya nggak tahu, but sebenarnya dia hadir. Dia lihat setiap air matamu, dia lihat setiap keluhan hatimu dan jiwamu. So mari kita lihat sekarang ini bagaimana emosi Yesus setelah dia bangkit dari mati. Apakah dia masih ada emosinya dalam tubuh yang sudah dibangkitkan dari mati? Absolutely yes. Pada waktu Yesus datang bangkit dan dia menampakkan dirinya, memakai tubuh yang sudah yang dipermuliakan, dia masih merasakan emosinya. So hari ini kita akan fokus pada apa yang terjadi 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tapi sebelum kita ke sana, mari kita lihat dan bayangkan diri Anda sedang berada di situasi ini. Ya, mayat Yesus diturunkan, dikapani dengan kain lenan. Imagine, yang perempuan-perempuan, bayangkan dirimu seperti Maria Magdalena. Yesusmu, Yesus yang kita cintai. Ya, para pria udah gumpul-gumpul di tempat sembunyi ya. Yang laki-laki sembunyi. Nah yang perempuan duduk di situ. Dia lihat dikapanin dengan lenan. Lalu our Jesus. You know? Karena kan perempuan itu lebih ini ya. Feeling, lebih perasaan. Kalau laki-laki kan lebih logik. Ada bagusnya tuh. Jadi bisa mengimbangi. Kalau semuanya perasaan, wah kacau rumah tangga. So yang pria duduk dan berdiskusi. Ya enggak? Kalau ada terjadi sesuatu di dunia, perang Israel. Yang laki-laki muncul, diskusi terus kan. Kalau yang perempuan, aduh gimana nih? Ekonomi gimana nih? Aduh ada utang, ada kredit. So yang perempuan, bayangkan diri Anda melihat Yesus yang dikubur, kemudian digali di dalam bukit batu. Nah dikatakan bahwa di bukit batu yang di mana Yesus dikubur itu belum pernah dibaringkan mayat. So keesokan harinya mereka ke kuburan, batu sudah terguling dan tubuh Yesus nggak ada. Nah ini perempuan-perempuan datang kan. So Alkitab mengatakan mereka yang laki-laki mengunci pintu di tempat pertemuan rahasia sepanjang malam. Kan sampai jam 3 tuh ya. Mereka ke tempat pertemuan dan mereka kunci. Karena ketakutan. Jadi kondisi murid-murid saat itu dalam ketakutan. Murid-muridnya saat itu sedang mengalami kesedihan dan kegalauan. Sedih, galau, takut, khawatir. Ini kondisinya nih mencekam. Karena mereka lihat bagaimana sadisnya dan kebencian kepada Yesus. Yang kena murid-muridnya kena juga dong. So, yang satu, pertama kali kondisi saat itu mereka sangat menderita karena penjajahan Romawi dengan perpajakan yang berat dan penyitaan harta tanah. Rumah mereka disita semua. Yang kedua, mereka sangat ketakutan melihat sadisnya dan kebencian lewat semua saksi-saksi bohong. Para imam besar dan ahli Taurat dan Farisi dan Saduki yang teriak-teriak dengan penuh kebencian. Dengan benci sekali dia katakan salibkan dia. So mereka lihat itu semua dan mereka alami. So jiwanya muridnya Yesus sangat-sangat terancam. Itu kondisi saat itu. Mereka lihat faktanya ya. Pemerintahan dari Pilatus walaupun pribadi Yesus ini tidak berdosa tetap aja diserahkan. Dipaku dengan cara yang sangat tidak manusiawi.
So mari saya ajak Anda untuk turut merasakan emosinya Yesus. Anda kalau berada di situasi seperti itu seperti apa? Kalau saya ngumpet kali, cari tempat tersembunyi, nggak ada hubungannya. So apapun yang Anda bayangkan dan rasakan, saya ingin membawa Anda untuk melihat kondisi murid-murid Yesus yang sebenarnya sama dengan apa yang Anda hadapi dalam hidup Anda. Karena arti dari penampakan selama 40 hari itu, yang pertama adalah peralihan, transisi. Jadi 40 hari itu masa transisi. Karena setelah itu terjadi pencurahan kuasa Roh Kudus ya. So masa peralihan, masa persiapan. Sedang mempersiapkan murid-murid Yesus untuk menerima pencurahan kuasa Roh Kudus. So 40 hari itu bukan masa sekedar yang 40 hari. Ngapain Yesus menampakkan diri 40 hari? Kenapa enggak 3 hari aja atau 5 hari atau 10 hari? Why 40 days? Mereka nunggu apa sih tujuan dari 40 hari itu? Anda akan lihat nanti ya. Yang kedua, Yesus menunjukkan bahwa ia selalu hadir. Kalau mereka, walaupun mereka enggak melihat dia, penampakannya menunjukkan bahwa akan kehadirannya dan dia Immanuel. Yohanes 20 ayat 9 katakan, sebab selama itu mereka belum mengerti. Mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. So imagine, Yesus sudah katakan bahwa dia harus bangkit dan kemudian hari ketiga dia mati, hari ketiga dia bangkit. Berkali-kali, not one time, berkali-kali. But yet Alkitab katakan di Yohanes 20 pada waktu Yesus sudah mati, dikatakan bahwa mereka belum mengerti. Makanya waktu Yesus menampakkan diri mereka nggak mengenali. Kita lihat yang pertama. So waktu saya renungkan ini, Roh Kudus bawa saya untuk melihat satu persatu. Why? Kondisi kita, Anda dan saya, kita ini very unique. God knows how to deal with us. God knows how to talk with us. Saya orangnya makin dikerasin, saya makin keras. Dan saya orangnya feeling. So Tuhan kalau ngomong sama saya is very gentle, very father, sangat bapak, is very gentle, firm tapi firm ya. That's the way Tuhan ngomong sama saya. And full with love. Dan saya nggak tahu sama Anda bagaimana Tuhan. But every one of us, setiap daripada Anda adalah sangat spesial, sangat khusus dan sangat dikasihi Allah. Dan Tuhan berbicara kepada Anda secara spesifik, spesial. Dia tahulah bagaimana menghandle Anda. So don't judge other. Jangan, makanya Tuhan tidak mau kita menghakimi. Nggak bisa menghakimi satu sama lain. Because Tuhan yang hakimnya. So Tuhan yang tahu bagaimana handle kita. Wah ini orang mah udah nggak bisa. No. Kalau masih bernafas, Yesus belum nyerah sama dia. Dan Tuhan tetap mengasihi dia. So yang pertama kita lihat Maria Magdalena. Maria sedang mengalami duka yang dalam dan kehilangan yang dalam. Grieving. Pribadi yang begitu dia kasihi, mati. Dan mayatnya hilang. So sekarang saya tanya kepada Anda. Apakah Anda pernah mengalami grieving? Anda kehilangan seseorang yang sangat Anda kasihi, sangat Anda cintai. Atau one day Anda mengalami itu. Remember this. Itu dialami oleh Maria. Waktu mama saya meninggal, you know, saking sedihnya karena saya keluar dari rumah umur 16 tahun. So waktu sama mama gak terlalu banyak. So ada regret. Sibuk di pelayanan. Ada regret. Dan saya tidak punya waktu untuk grieving. Karena habis itu langsung mimpin pujian. So saya tidak pernah proses grieving. Duka kehilangan itu dalam hati saya. At the time mama saya di 40 hari di rumah sakit. Saya bolak-balik langsung dari ngalami di situ lihat mama menderita dan hati saya sakit sekali. Sedih sekali, loncat langsung ke Jakarta Sabtu, mimpin pujian, haleluya. So I ignore, saya tidak peduli dengan perasaan saya tidak pernah proses kehilangan itu. Mimpin pujian, setiap Sabtu Minggu balik, terbang lagi balik ke Singapura, Sabtu ya. So 40 hari berbolak-balik seperti itu. Dan kemudian mama saya meninggal. Waktu mama saya meninggal, you know what? Saya tuh gak mau bangun. Saya sampai ke titik depresi.
So salah satu pastor datang ke saya dan ngomong sama saya berkali-kali. Saya gak mau bangun. Dan saya bilang, saya ikut mama aja. Dan itu singkat. Setelah itu sibuk untuk bawa ke Makassar dan dikubur. Setelah dikubur balik ke Jakarta langsung pimpin pujian. Haleluya, puji Tuhan, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Dan urapan turun, hadirat Tuhan. So all the grieving, kehilangan, sedih, penyesalan, semua itu terkubur dalam sekali. Dan tertutup dengan aktifnya saya memimpin pujian. Ataupun khotbah atau melayani. Siapa yang harus langsung dilayani, langsung ke sini layani. Every day. So itu yang saya ngalami. Tapi Yesus katakan di sini, Maria ngalami kedukaan. Dia datang loh. Dan saya tidak berikan kesempatan itu kepada Tuhan untuk datang dan menghibur saya. Saya tidak berikan kesempatan itu kepada Tuhan. Saya tidak berikan room. Saya nggak berikan waktu untuk Yesus datang dan menghibur. So Maria Magdalena mengalami yang namanya kehilangan duka yang dalam. Yang kedua, dua orang, satu dari bernama Kleopas dalam perjalanan ke Emmaus. Mereka sedang kebingungan berusaha, nah Alkitab katakan di Lukas 24. Dalam kebingungan berusaha mengerti apa sih yang sedang terjadi. Mereka sedang sedih dan kecewa karena tadinya mereka pikir ada hope, ada harapan. Berapa banyak Anda yang udah ada hope. Anda udah semangat. Tiba-tiba yang Anda harapkan tidak seperti itu. Boom. Yesus mati bahkan tubuhnya gak ditemukan. Mereka mikir dong, kan waktu itu mereka disuruh sebarkan kan bahwa Yesus mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Anda ingat itu di Alkitab? Dan dikatakan sampai saat ini berita itu masih beredar bahwa mayatnya dicuri. So apakah kira-kira murid-muridnya bisa gak? Apa iya ya dicuri ya mayatnya? Mereka gak mengerti dan mereka gak ingat bahwa Yesus sudah ngomong hari ketiga dia bangkit. So berapa banyak kita tahu firman, ngerti firman, dengar khotbah. Pada waktu kita ngalami situasi yang begitu menakutkan, bingung. Itu firman Tuhan, kayak lupa pernah dengar. So itu yang dialami oleh murid Yesus yang dua orang lagi perjalanan ke Emmaus. Masalah yang terjadi saat ini, kondisi negara kita, ekonomi, politik. Anda lihat di mana banjir, peperangan, gempa bumi, baru aja muncul banjir. Tiba-tiba muncul lagi kabar, gempa bumi. Dolar, shoot. Segala sesuatu yang tidak menentu. Mungkin jadi pembicaraan kita lagi ngopi-ngopi, itu loh lagi perang loh. Sini lagi diskusi, ini loh. Jadi sedang didiskusikan dan bingung. Ini yang sedang dialami oleh murid-murid Yesus. Dan tahu nggak Yesus ada di situ? Jalan. Tapi nggak tahu kalau itu Yesus. Jalan ikut ngobrol. So apa? He's a good listener. Dia nggak interrupt loh. Woi ini aku. Enggak. Dia biarin ngobrol. So mungkin Anda ngobrol dengan segala ketakutan dan kekhawatiran Anda. Masa depan bagaimana, bisnis gimana kondisi ekonomi. But Jesus is there. Dia memberikan telinga untuk mendengar. So katakan kiri kanan Anda, Jesus is a good listener. Kemudian Petrus. Berapa banyak Anda tahu Petrus? Dia pergi lihat, oh iya gak ada, dia balik. Kemudian Yesus datang menampakkan dirinya. Lalu dia, habis itu Yesus pergi kan, dia kembali menjala ikan. Berapa banyak dari kita mengalami tantangan, mengalami problem, apapun juga, yang begitu membuat kita bingung dan takut dan khawatir, kita hidup seperti hidup yang lama. Dulu rajin doa, dulu rajin baca firman. Sekarang udah males depan Netflix. 3, 4, 5, 6 jam. Mungkin sampai jam 3 pagi. Mungkin sampai jam 4 pagi. Terus bangun pagi-pagi siap dengan aktivitas sehari-hari. Kumpul teman-teman, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Ayo yuk hang out. Ayo yuk meet up, lama gak ketemu. Sampai di rumah, oke capek tidur, scrolling. Ada apa ya di Instagram atau post, anything. Nothing wrong dengan itu ya. I'm not against. But kita mulai mundur dari Tuhan. Bukan mundur gak datang gereja, enggak.
mundur dari Tuhan. Tidak sediakan waktu duduk di kaki Tuhan lagi. Kita kembali dengan pola hidup yang lama. Yang keempat, 10 murid di ruang atas tanpa Thomas. Di tengah-tengah suasana yang menakutkan setelah terjadinya penyiksaan dan kematian yang paling mengerikan, Yesus datang dan memberikan peace. Karena pada waktu 10 murid di ruang atas yang tanpa Thomas, dia datang, dia katakan, peace be with you. Dan Yesus menunjukkan bekas paku di tangannya dan lambuknya. See these wounds? Feel them. Anda punya luka, Anda punya sakit hati, Anda punya kehilangan, feel them. Karena Yesus pun memperlihatkan lukanya dia. Dia ada bekas luka itu. Dan Anda perlu tahu bahwa semua luka, all hurt and pain, kasih Allah mengalahkan itu semua. Banyak hal yang dimana kita lewati segala macam ujian, tantangan yang membuat kita begitu luka. Dan kita jadi kehilangan kekuatan. Tetapi dikatakan seperti ini di Roma 8 ayat 3-39, 31-39. Ini ayat speak to me. So when waktu saya lagi mengalami begitu pain and hurt, saya lagi jalan dan ini ayat loncat dan Tuhan ngomong, Erlin, tidak ada yang bisa memisahkan kamu dari kasihku. Baik maut maupun hidup. Kita baca ya. Roma 8 ayat 31-39. Pegang ini sebagai ayat pegangan Anda pada waktu Anda melewati trials. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Tentang sakit, tentang luka, tentang kebangkrutan, tentang ketakutan, tentang kemarahan, everything. Apa yang kita mau lakukan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, ini Henry sering kutip. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Dia menyerahkan Yesus, dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, dia berikan, serahkan kepada Anda dan saya. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Kalau dia sudah kasih anaknya yang tunggal, yang mati, menderita buat Anda dan saya. For you and me. Buat Anda dan saya. Harus mati menderita seperti itu. Bukan buat dia, buat Anda dan saya. Kalau sudah sampai seperti itu dia memberikan dirinya yang terbaik. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu. Ini Alkitab yang katakan. Segala sesuatu. Anything. Apapun yang kalian butuhkan. Kepada kita bersama-sama dengan dia. Dan dikatakan seperti ini. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Berapa banyak pilihan Allah di tempat ini? Siapa yang mau menghakimi Anda? None. Because you have Jesus. Yesus yang adalah pembelamu. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menghakimi Anda. Oh rohanimu jelek. Oh rohanimu gak bagus. Oh kamu kurang hubungan sama Tuhan. None. Because everyone, setiap dari Anda dan saya, we know the trials, we know the pain, we know the hurt. Kita melewati jernih itu. And I pray that you encounter God. Khotbah ini berbicara mengenai encounter God, encounter the love of God. The love of God. Kasih Allah, karena Allah adalah kasih. Mungkin orang bisa menghakimi situasi Anda. Mungkin orang bisa menghakimi apapun yang kalian sedang lakukan. Kalian dihakimi. Tapi saya mau katakan kepada dengar firman Tuhan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Tuhan yang membenarkan Anda dan saya. Bukan penilaian pendapat manusia. Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapa yang mau menghukum Anda? Siapa yang mau menghakimi Anda? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Yang malah menjadi pembela bagi kita. Yesus adalah pembela kita. Siapa yang mau menghakimi Anda? Siapa yang mau menghukum Anda? Nothing. Setan tidak bisa menghakimi engkau di pikiranmu.
Setan tidak bisa menghukum kau di pikiranmu. Bahkan engkau tidak bisa menghukum dirimu sendiri. Because Tuhan Yesus adalah pembelamu. Yang sampai sekarang masih bersyafaat buat Anda dan saya. Untuk kita benar dan diselamatkan. Amen. Dan perhatikan baik-baik. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? One more time. Siapakah yang bisa memisahkan kita dari Kristus? Penindasan? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya? Pedang? Kebangkrutan? Tidak ada uang? Penyakit? Everything. Sebab ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kami menjalani hidup ini dalam penderitaan. Tetapi dalam semuanya itu, dalam penderitaan, kebangkrutan, dalam sakit hati, dalam dendam, dalam amarah, dalam anything yang kalian hadapi. Tuhan katakan, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Anda dan saya lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Why kita lebih daripada pemenang? Kenapa kita tidak dihakimi? Kita tidak dihukum. As long as we come to Jesus. Because He loves you and me. Dia mengasihi Anda dan saya. Dan dikatakan, Rasul Paulus katakan sebegini. Sebab aku yakin. Baik maut maupun hidup. Kematian, kehidupan, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah. Baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Dikatakan yang akan datang. Atau kuasa. Baik yang ada di atas, di bawah. Ataupun semua makhluk lain. Bagaimana kalau semua menghakimi Anda? Semua lihatnya negatif pada Anda. Do you still stand? Dikatakan firman Tuhan. Tidak akan dapat memisahkan dari kasih Allah yang dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan Anda dari kasih Allah. He loves you. Apa yang kalian lewati, apa yang kalian alami. Itu bukan karena Tuhan tidak mengasihi Anda. Dia juga melewati hal yang sama. Tapi dia ada bersama-sama dengan Anda. Melewati itu semua. Amen. Kemudian 11 murid di ruang atas bersama Thomas. Anda tahu secara khusus Tuhan datang kepada Thomas. Pernah gak Anda di suatu tempat, orang penting datang. Terus sahabat temenmu gak ada di situ. Cuma, aduh sayang kemarin kamu gak datang. Misalnya Pak Jokowi datang. Pak Jokowi kemarin datang loh. Kok kamu gak ada? Kita lagi ngumpul. Habis itu udah lewat kan. Miss the moment. No. Yesus datang lagi. Khusus buat Thomas yang nyangkal dia. Anda mungkin jauh dari Tuhan, menyangkal dia. Aduh, udahlah. Gak ada harapan, gak bisa dipercaya. No, Yesus datang ke Thomas. Hari ke-8. Yohanes 20 katakan 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruh jarimu di sini yuk. Lihat tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yesus enggak hardik Thomas. Yesus enggak hakimi Thomas. Yesus tidak hukum Thomas. Dia datang bukan untuk hakimi Thomas. Dia datang bukan untuk menghukum Thomas. Dia tidak datang untuk mempermalukan Thomas di tengah murid-murid yang lain. Dia datang to bring healing. Dia datang memberi kesembuhan. Dia datang menunjukkan kasihnya.
Can you imagine dia datang, yuk tujuh. Kalau perlu kamu masukin, kan dia bilang sama murid yang lain, jangan sentuh saya. Dia bilang sama Maria kan, jangan sentuh saya karena saya belum pergi kepada Bapa. Tapi sama Thomas kok dia izinkan sentuh yuk. Dia izinin loh, kalau sentuh aja, kalau kamu bisa masukkan jarimu dan itu bisa bikin kamu percaya, why not? Because I love you so much. Tuhan begitu mengasihi kita, Anda dan saya. Di titik Anda nggak percaya lagi. As long as you want to come and sit down and nanti Tuhan tunggu dia, nantikan dia. Tuhan aku udah nggak percaya, imanku udah hilang, imanku nggak ada. Still dia mau datang di situ. Di titik terendah apapun juga dia datang. And to give his love. Memperhatikan kasihnya, memberikan kesembuhan. Berapa banyak kita datang kepada dia, duduk depan dia, kita mikir, habis ini masak apa ya? Habis ini aku harus bayar ini. Aduh uangnya gak cukup. Aduh anakku lagi begini. All that mine. Rich Villodas bilang seperti ini. Dia ajarin kita untuk bagaimana kita berdiam. Pikiran kita kan lari kemana-mana ya. Yang dia ajarkan gini, Jesus, here I am. Anda diam. Kemudian pikiran jalan. Ada daging di kulkas. Ntar siang masak itu. Langsung lagi. Jesus, here I am. So it's okay because we are human. Pikiran kemana-mana. Nanti lagi. Nanti anak pulang jam 1. Oh, dia pulang. Oh ada enrichment gak ya? Lari lagi. Jesus, here I am. So we practice. Lama-lama kita jadi terlatih. Menjadi disiplin pikirannya. Jadi jangan tertuduh, gak rasa bersalah dan kayak aduh jelek banget sih gak bisa DSS, gak bisa berdiam. Because itu bukan hukum. It's an invitation to come, untuk datang kepada Yesus. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian. Kita sadari apa yang kita renungkan pagi hari ini. Bahwa Tuhan datang untuk membawa kesembuhan. 40 hari di mana Tuhan mengambil waktu itu untuk datang merestore, menyembuhkan, memulihkan. Kita baca Mazmur 107 ayat 9. So Tuhan yang menginisiasi untuk berjumpa dengan kita. Bukan kita. Berjumpa dengan kasih-Nya. Mazmur 107 ayat 9. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar. Dikenyangkannya dengan kebaikan. Jiwa kita sakit. Jiwa kita luka. Jiwa kita tersiksa. Jiwa kita tertuduh. Rasa bersalah. Katakan dipuaskannya jiwa yang dahaga. Dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. So dia datang to satisfy the souls of doubt, the souls of unbelief, the soul of fear, jiwa yang takut, jiwa yang tidak percaya, jiwa yang ragu-ragu, jiwa yang merasa sendiri, yang kesepian, yang takut dengan ketidakpastian masa depan seperti apa. Segala ketakutan dan keraguan-raguan. Aduh besok gimana bayar kartu kredit, besok gimana harus bayar anak sekolah, besok gimana harus menghadapi si A, menghadapi si B. Dia katakan, dia datang to satisfy, dipuaskannya jiwa yang dahaga. Bukankah itu semua jiwa yang dahaga, jiwa yang lapar? Dan dia kenyangkan dengan kebaikan. So come to Jesus. Izinkan, buat ruangan untuk dia. Dan pada waktu Anda buat ruangan, keluarin semua. Segala keraguan-raguan Anda bisa utarakan kepada dia. Sekalipun kita tidak bisa melihat dia melihat dan mendengarkan semua yang kita katakan dan semua yang kita lakukan. Dia tahu semua sakit, luka yang Anda lewati dalam hidup Anda. Dia tahu kesepiannya Anda. Dia lihat bagaimana Anda diperlakukan di kantor. Dia lihat bagaimana Anda diperlakukan di rumah. Dia tidak pernah meninggalkan Anda dan saya ketika kita memiliki keraguan-raguan. Ketika kita memiliki banyak pertanyaan di hati kita. Many question. Kita ragu, kita khawatir, kita takut. Anak ini takut, anak ini khawatir, udah tinggalin.
No, dia tidak pernah tinggalkan. Dia ada di situ. Di tengah-tengah kita ragu. Di tengah-tengah kita takut. Di tengah-tengah kita pahit. Di tengah-tengah kita tersiksa. Di tengah-tengah kita tidak percaya. Dia tidak meninggalkan Anda dan saya. Dia ada di situ. So be honest with God. Jujurlah kepada Tuhan. He listen. Not only setiap percakapan kita, but every thought. Setiap yang ada di pikiran kita. Biasa Anda kalau diajarin di konseling kan suruh tulis, kalau nggak bisa ngomong. Karena udah terbiasa dipendam, jadi susah keluarinnya dengan kata-kata. Anda bisa tulis sambil Anda ngomong. Anda bisa ambil Mazmur dan mulai dari Mazmur Anda ucapkan, dikeluarkan. So dia bisa isi Anda. Mazmur 139 ayat 1 sampai 5 saya tutup dengan ini. Mazmur 139 ayat 1 sampai 5. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan kau menaruh tanganmu ke atasku. He loves you. Dia mengasihi Anda. Dia ada di depanmu. Dia ada di belakangmu. Dia ada di atasmu. Sama seperti dia ada di tengah-tengah murid-muridnya yang sedang ragu. Tidak percaya. Dia pribadi yang mendengar. And he is our healer. Dia adalah penyembuh kita. He is the God of restoration. Mazmur 62 katakan, percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Sekali lagi saya ucapkan firman Tuhan ini. Anda bawa pulang ayat firman Tuhan ini. Mazmur 62, percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, ini Tuhan yang minta, percaya. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. So saat ini saya undang kita semua tundukkan kepala. Kita datang kepada Dia.